Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah ya? Sudah nyala ya? Oke. Puji Tuhan boleh ada di tengah-tengah saudara pada hari ini. Dan izinkanlah saya menyampaikan salam dari kami yang melayani di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Dan juga saya mewakili STT Saat, sangat bersyukur dan menyampaikan terima kasih untuk perhatian dari gereja ini, termasuk juga pribadi-pribadi yang mendukung seminari kami. Dan bahkan tidak saja mendukung secara doa dana, tetapi juga menerima mahasiswa kami untuk praktek pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati saudara-saudara sekalian. Pada hari ini saudara, saya ingin mengangkat satu tema, yaitu bertumbuh di tengah himpitan. Mari kita membaca dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kalau sudah mendapatkannya atau nanti saudara akan bisa mengikuti di layar, saya akan membacakan untuk saudara. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau tolong kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Dan kami mohon Roh yang sama membantu kami. Tidak saja kami boleh mendengar firman, tetapi kami boleh mengerti firman, bahkan melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 13 ayat 24 sampai 30, demikianlah firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, satu saat atau Alkisah lah begitu ya, ada sebuah cerita, ada seorang yang bernama Jaya. Nah, rupanya Jaya ini bertetangga kurang lebih selama 10 tahun dengan seorang yang bernama Mukidi katanya, saudara. Tetapi saudara, Jaya ini merasa bahwa Mukidi ini orangnya jengkelin begitu ya. Sepertinya saudara, Jaya merasa Mukidi ini tidak menyukai dia. Sifatnya sirik, tidak mau tersaingi, dan kemudian selalu berusaha untuk mengungguli dirinya. Ketika Jaya itu misalnya membeli sepeda baru, maka Mukidi tidak mau kalah, esoknya dia beli sepeda yang baru. Kalau misalnya satu saat Jaya itu tiba-tiba saudara cat rumahnya dengan warna merah, besoknya Jaya juga kaget, karena Mukidi itu juga cat rumahnya warna merah.
Dan itu terus-menerus berlanjut, saudara. Sampai satu saat ketika menjelang 17 Agustus, si Jaya ini seperti biasa, saudara, pasang bendera merah putih. Dan kemudian dia taruh spanduk di depan rumahnya dengan satu tulisan, Indonesia tetap jaya. Tetapi kaget, saudara, besoknya Mukidi juga tidak mau kalah. Jaya bangun pagi-pagi, dia lihat sudah ada bendera merah putih di depan rumah Mukidi dengan satu spanduk besar juga dengan tulisan Indonesia tetap Mukidi, katanya, saudara. Oh, saudara, memang ya, bertetangga dengan orang yang sirik itu tidak menyenangkan. Bertetangga atau dekat dengan orang yang suka bersaing itu tidak nyaman. Apalagi, saudara, dekat dengan sosok yang mungkin memusuhi kita. Karena apa, saudara? Biasanya mereka itu cenderungnya adalah susah lihat kita senang, senang lihat kita susah. Tetapi, saudara, kalau saya merenungkan, cerita seperti ini bukanlah sebuah cerita hayalan. Karena ternyata di dalam realitas kehidupan, kita juga menemukan bahwa kita kadang menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Artinya apa, saudara? Ada orang-orang yang tidak suka kita bertumbuh menjadi baik dan kita hidup di dalam kebenaran. Ada pihak-pihak yang tidak ingin kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Ada pihak-pihak yang ternyata, saudara, berusaha memerangi kita. Ternyata sebagai seorang yang sudah diselamatkan, kita ini, saudara, memiliki musuh yang terus-menerus berusaha menjatuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Proses kita untuk menjadi seperti Kristus yang adalah tujuan keselamatan itu, saudara, kadang ternyata harus kita jalani dengan begitu berat dan penuh tantangan. Karena apa, saudara? Ada si iblis dan kroni-kroninya ini yang terus-menerus berusaha pengen menjatuhkan kita. Untuk bertumbuh di dalam pengetahuan, untuk bertumbuh di dalam karakter yang seperti Kristus itu ternyata tidak mudah. Kita menghadapi tantangan untuk kita bertumbuh di sana, bukan? Rasanya baru saja ambil komitmen, kok sudah ada masalah. Kita menghadapi godaan untuk berbuat dosa yang mungkin menyebabkan kita jatuh, bahkan bisa menghambat pertumbuhan rohani kita. Kita juga merasakan kejahatan, ketidakadilan, ketidaknyamanan itu kok memenuhi dunia kita ini. Nah, saudara, di dalam perumpamaan tentang kerajaan Allah, Yesus itu juga melihat hal ini. Kita itu menemukan umat yang digambarkan sebagai gandum, yang ternyata ada juga lalang yang tumbuh bersama-sama dengan gandum itu, saudara. Kisah ini sebetulnya sederhana, bukan? Ada seorang yang sudah menabur benih gandum yang baik di ladangnya. Tentu, saudara, dengan sebuah harapan supaya bisa nanti dia akan panen gandum yang baik juga. Sesuatu yang wajar, bukan? Kalau misalnya saudara itu pengen menanam bunga, saudara pasti akan cari bibit bunga yang baik. Kalau saudara pengen menanam durian, saudara akan cari bibit durian unggul. Supaya apa? Supaya nanti waktu panen, saudara akan mendapatkan sesuatu yang baik. Tidak ada orang yang menabur dengan niatan yang gak baik. Ya sekedarnya. Setiap orang yang mau menabur, setiap orang yang mau menanam, cenderungnya, saudara, dia akan cari bibit-bibit yang baik. Dan itu yang dilakukan oleh orang ini, saudara. Tetapi diceritakan, saudara, upaya dari penabur itu ternyata enggak lancar. Pada malam hari musuh itu datang. Ternyata setelah ditabur benih gandum yang baik, kemudian ditabur lalang di antara gandum itu.
Karena itu saudara, ketika benih itu mulai bertumbuh, maka terlihat ini sekarang ada gandum, ada lalang yang sangat berdekatan. Lalang di sini saudara adalah sejenis rumput liar yang mirip dengan gandum. Susah membedakan pada masa-masa awal. Perbedaannya itu nanti terlihat ketika dia sudah bertumbuh menjadi dewasa, baru kelihatan. Kenapa? Karena biasanya bulir-bulir gandum itu kan berat saudara. Jadi gandum cenderung merunduk ketika dia sudah dewasa dan siap dipanen. Tetapi lalang itu nanti akan kelihatan tegak semuanya. Disitulah baru kelihatan bedanya. Nah, ketika melihat situasi ini saudara, maka hamba dari sang tuan itu kemudian bertanya kepada tuannya, "Tuan, bukankah Tuhan tabur benih yang baik? Tapi mengapa yang muncul sekarang ini tidak saja benih yang baik itu, tetapi ada juga lalang? Dari mana lalang itu?" Sang tuan itu kemudian menjelaskan ada musuh yang melakukannya. Nah, saudara, ketika melihat ini hamba-hamba itu kemudian langsung berkata, "Kalau gitu izinkan kami cabut lalang itu supaya enggak ganggu gandum-gandum itu." Tetapi tuan itu berkata apa saudara? Jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Mengapa saudara? Kalau saudara suka menanam, mungkin saudara akan lebih mudah memahami inti perumpamaan ini saudara. Saya rasa tidak ada di antara saudara yang sengaja menabur rumput liar di area tanaman saudara. Tetapi kadang kita menemukan di pot bunga kita itu bisa muncul rumput liar. Di pekarangan rumah kita itu tiba-tiba tumbuh banyak rumput liar. Atau mungkin kalau saudara itu menanam rumput Jepang, halaman saudara cukup luas, rumput itu kecil-kecil, tampak hijau, bagus begitu ya. Tapi kadang-kadang saudara, sebulan, 2 bulan kemudian muncul rumput-rumput liar itu. Dan ternyata saudara, menangani rumput liar itu tidak segampang yang kita pikirkan. Kalau kita kasih obat, bisa-bisa tidak cuma rumput liarnya yang mati, tanaman kita juga bisa mati. Atau mungkin kalau kita cabut saudara, kalau enggak hati-hati, maka bisa mencabut rumput yang lain, yang baik itu. Kalau saudara congkel rumput Jepang itu untuk ambil rumput liar, rumput Jepangnya bisa katut saudara. Kenapa? Karena akar-akar mereka itu sudah saling berikatan satu dengan yang lainnya. Untuk mencabut segera itu membahayakan. Karena itu saudara, di dalam kisah ini sang tuan itu kemudian menahan hamba-hambanya. Ia mengatakan bahwa dalam mengumpulkan lalang mereka dapat mencabut gandum. Sehingga diperintahkan supaya mereka membiarkan keduanya tumbuh bersama sampai panen, sampai jelas bedanya, baru dikatakan Tuhan itu akan utus penuainya. Mengumpulkan, membakar lalang itu, dan mengumpulkan gandum itu di lumbungnya. Tentu kita bertanya, apa arti perumpamaan ini? Sebelum saudara bertanya, pertanyaan ini juga diajukan oleh murid-murid Yesus. Dan ini satu perumpamaan yang ditafsirkan langsung oleh Yesus. Di dalam ayat 37 sampai 39 kita menemukan apa yang dinyatakan oleh Yesus. Yesus berkata, ladang itu dunia ini. Penabur itu anak manusia, Yesus itu. Gandum itu anak-anak kerajaan. Lalang itu anak-anak si jahat. Musuh penabur itu dikatakan adalah iblis. Masa penuaian itu adalah akhir zaman. Para penuai itu adalah malaikat-malaikat. Jelaslah perumpamaan ini sekarang saudara. Tentu saja perumpamaan ini diceritakan Yesus bukan supaya antar saudara itu kemudian saling mencurigai. Mana yang lalang, mana yang gandum. Dan saudara mulai berkata, oh makanya karakternya seperti itu.
namanya lalang itu begitu ya. Tentu bukan seperti itu saudara. Malah di sini kita diminta, jangan buru-buru menghakimi. Jangan buru-buru beri label kepada saudaramu. Kenapa? Karena kita sulit membedakan itu. Dan kita menemukan itu bukan. Bahkan ketika kita melihat orang yang sangat jahat, tidak percaya, tiba-tiba bisa jadi orang percaya. Saudara, kita diminta di dalam cerita ini bukan untuk saling menghakimi, saling tunjuk mana yang lalang, mana yang gandum. Tidak, saudara. Kalau diceritakan kembali di dalam perspektif ini, maka kita itu melihat bahwa Yesus, sang anak manusia itu memberikan benih yang baik kepada dunia ini. Apa yang dia lakukan? Ia datang ke dunia ini, ia mati di salib untuk menyelamatkan manusia dari murka Allah, kemudian dia membangun kerajaannya, dia menghadirkan damai sejahtera bagi dunia ini. Ia kemudian mengumpulkan umat kepunyaannya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Mereka itu kemudian diselamatkan, hidup mereka diubahkan melalui karya Roh Kudus, sehingga mereka jadi anak-anak kerajaan yang hidup dan bertumbuh di dalam kebenaran. Saudara dan saya itu juga termasuk di dalam bagian ini. Orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Gandum itu saudara, yang berpotensi untuk berbuah dan menghasilkan sesuatu yang baik, yang menyenangkan Tuhan. Tetapi saudara, iblis yang sejak awal mau merusak rencana Allah itu tidak tinggal diam. Dia bekerja untuk apa? Untuk ganggu anak-anak Tuhan ini. Untuk ganggu saudara dan saya. Sehingga apa saudara? Sehingga anak-anak Tuhan itu mengalami kesulitan. Bahkan anak-anak Tuhan itu kadang harus mengalami penderitaan. Anak-anak Tuhan itu harus mengalami kesulitan untuk bertumbuh di tengah-tengah berbagai tekanan dan berbagai tantangan. Iblis tahu saudara, bahwa manusia itu masih berjuang untuk mengalahkan kedagingannya, bukan. Manusia itu masih berusaha melawan nafsunya, keinginan matanya. Sehingga apa saudara? Ia berusaha menggoda manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu lebih menuruti keinginan dagingnya daripada keinginan roh katanya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, Rasul Petrus itu menyatakan, sadarlah, berjaga-jagalah. Sebab apa? Lawanmu si iblis itu berjalan keliling. Bahkan dikatakan sama seperti singa, saudara. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ini mengancam. Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini menunjukkan ia terus-menerus berusaha untuk apa saudara? Menjatuhkan anak-anak kerajaan itu. Untuk menghambat pertumbuhan anak-anak kerajaan itu. Dan kita menemukan itu bukan. Kadang kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus jatuh di dalam jerat iblis. Mungkin jatuh di dalam dosa. Membuat kita enggan untuk bertumbuh secara rohani. Membuat kita malas untuk melayani. Dan ini saudara yang terjadi. Tidak berhenti sampai di situ saudara. Iblis ini juga menggoncang nilai-nilai kerajaan itu. Sehingga apa? Anak-anak Tuhan kalau mau hidup benar di tengah-tengah dunia ini sangat susah. Menjaga kesucian dianggap tidak mengikuti zaman. Hidup di dalam kejujuran dianggap sok suci, tidak kooperatif dan lain-lainnya. Kita menghadapi situasi saudara yang kadang melelahkan kita bukan.
Satu saat seorang rekan pengusaha itu bercerita kepada saya. Dia berkata, ini untuk urusan kecil saudara, ya, urusan pajak. Dia mencoba saudara, untuk bagaimana dia itu melakukan dengan baik, bagaimana dia membayar pajak. Tapi apa yang terjadi? Dia katakan susah Pak. Kalau saya lapor 100% benar, malah saya bisa diperiksa semuanya. Itu ribet katanya ya. Sehingga katanya apa? Saya terpaksa nggak laporkan semuanya. Dikurangi 8%, ya 7%. Supaya apa? Supaya masih ada petugas yang menemukan kesalahan dia. Nah kalau sudah ditemukan itu masih lebih aman lah. Tetapi saudara dia berkata lagi, tapi kadang-kadang saya lihat ketika saya ngobrol-ngobrol ya dengan petugas begitu ya, dia tahu beberapa rekannya pengusaha yang lain. Yang kadang-kadang mungkin mereka cuma sekitar 50% loh Pak lapornya. Tapi mereka aman-aman saja. Dan dia kata kadang saya itu iri katanya dengan orang-orang yang seperti ini. Saudara saya mengapresiasi di tengah-tengah kesulitannya. Dan saya bisa mengerti betapa sulitnya untuk orang-orang Kristen untuk berusaha hidup benar di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Bisa berusaha saja, saya sudah senang saudara melihatnya. Dan itu saudara yang kita hadapi bukan? Baru-baru ini ada seorang anak muda itu berkata kepada saya, dia mulai bekerja setahun setengah begitu ya. Tapi kemudian dia menemukan situasi yang tidak nyaman. Tidak nyamannya apa? Pimpinannya, rekannya itu kemudian mulai mengajak dia untuk melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan. Dia mendapatkan tekanan saudara untuk berbuat tidak jujur dan kemudian merugikan akan perusahaan. Sebagai orang Kristen dia berkata, kok gini ya? Dia rasa stres setiap kali datang dan tidak tahan. Dan dia bersiap-siap untuk resign. Dunia ini saudara adalah sesuatu yang kadang menyulitkan kita bukan? Tetapi saudara Daud itu juga pernah merasakan hal ini. Tidak hanya kita yang ada di zaman ini. Daud juga merasakan yang sama. Di mana dia menemukan ada orang-orang yang berbuat jahat, tetapi seolah-olah hidup mereka baik-baik saja. Di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 6, dia menyimpulkan mazmurnya dengan berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mengapa? Dia katakan, sebab mereka lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Apa yang dia katakan? Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Daud merasa apa saudara? Bahwa Tuhan itu tidak berdiam diri ketika dia melihat dunia dengan segala tekanannya yang membuat anak-anak Tuhan itu merasakan beratnya hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan hal ini diteguhkan lagi oleh Yesus saudara. Di dalam sambungan perumpamaan itu ayat 40 berkata demikian. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah, sebagaimana tadi pemazmur itu katakan, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Saudara, Tuhan itu tidak
tinggal diam. Kalau penghakiman itu belum dilangsungkan, itu semata-mata karena kesabarannya untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang yang berdosa dan jahat ini untuk bertobat. Di dalam perumpamaan ini, saudara, kita melihat bahwa penghakiman itu ada. Dan itu, saudara, akan dikerjakan oleh Allah pada waktunya. Tetapi kita menemukan juga selama hidup di dunia ini, anak-anak Tuhan akan merasakan himpitan. Akan merasakan beratnya hidup jadi anak-anak kerajaan itu. Tetapi saudara, kita harus berusaha untuk mengalahkannya. Mengapa? Karena ternyata gandum itu bisa tetap bertumbuh di tengah-tengah himpitan. Ada pemeliharaan bagi gandum-gandum itu untuk dia bisa bertumbuh. Tidak dikatakan di dalam kisah ini gandum itu akhirnya mati dan kemudian lalang itu menguasai ladang itu. Tidak, saudara. Gandum dan lalang sama-sama bertumbuh dan kemudian gandum itu akan dituai. Sebab apa, saudara? Ada benih yang baik di sana itu. Kita itu, saudara, akan menghadapi godaan dari dunia ini. Untuk kita apa? Memuaskan keinginan mata kita tadi. Keinginan daging kita yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Tawarannya begitu banyak. Untuk apa, saudara? Kita didorong untuk cari yang enak. Cari yang gampang. Cari yang nyaman. Bahkan kadang, saudara, itu membawa kita pada dosa. Kita dibawa menjauh dari persekutuan dengan keluarga kerajaan Allah itu. Saudara perlu sadar, berjaga-jaga, dan jangan biarkan godaan itu menghambat pertumbuhan saudara. Kita akan menghadapi godaan-godaan untuk berhenti, saudara, untuk mengikuti dan melayani Kristus. Kita menghadapi godaan untuk berhenti, bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman kita. Apakah itu karena kemalasan? Apakah itu karena kekecewaan terhadap orang yang bersama-sama dengan kita melayani? Apakah itu karena tawaran-tawaran yang lain lebih menarik daripada situasi yang membuat kita bertumbuh? Atau apakah itu karena penderitaan? Saudara, kita perlu sadar, jangan turuti keinginan untuk kita berhenti di sini. Kita juga akan menghadapi tekanan-tekanan untuk hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki, saudara? Saudara diminta untuk tetap hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kepedulian terhadap sesama. Mengapa? Sebab engkau adalah gandum, bukan lalang. Gandum itu tetap gandum. Di dalam benih gandum itu, saudara, terdapat satu potensi untuk menjadi gandum sekalipun di tengah lalang. Kalau saudara lihat sekali lagi dalam perumpamaan ini, gandum tidak mati. Tapi dia bisa bertumbuh di tengah-tengah himpitan lalang itu. Kenapa? Karena benih yang baik itu, saudara, akan tetap bertahan. Ketika saudara dan saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes 1 ayat 12 itu menyatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu apa? Mereka yang percaya dalam namanya. Artinya, saudara, karya salib itu mengubah natur kita ini sekarang menjadi benih yang baik. Untuk apa? Untuk kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah
dunia ini. Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita, saudara. Mengerjakan proses penyucian itu. Sampai satu saat kita berjumpa dengan Kristus. Dan dia boleh melihat pertumbuhan kita. Dan kita boleh masuk di dalam lumbungnya itu. Mulainya bagaimana, saudara? Terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Disitulah benih yang baik itu ditaburkan dan bisa bertumbuh. Kalau hari ini saudara merasa gagal, tidak bisa mengalahkan dosa, saudara tidak mampu, ada satu hal yang harus saudara lakukan. Terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka saudara akan dilahir barukan. Natur saudara diubahkan. Dan saudara menjadi kandung yang boleh tetap bertumbuh. Sebab apa? Saudara punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan berhenti untuk bertumbuh. Kalahkan kekuatan yang menarik kita untuk berhenti itu, saudara. Sebab apa? Saudara bisa. Kita itu bukan orang yang lemah. Kita itu punya kuasa, saudara, untuk mengalahkan kedagingan kita. Untuk kita menguasai pikiran kita. Dan Tuhan itu akan menolong kita melalui pekerjaan Roh Kudus-Nya yang tidak pernah berhenti. Gandum itu, saudara, ada di tengah-tengah lalang, terhimpit sulit. Tapi dia ada di dalam pemeliharaan sang pemilik ladang itu. Yang akan terus menjaganya, melindunginya. Kita mungkin akan mengalami kesulitan. Iya. Kita mungkin bisa jatuh. Iya. Tetapi saudara, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita itu tidak akan pernah berhenti. Sehingga di dalam Mazmurnya yang nomor 37 tadi itu, saudara, Daud juga menyatakan satu kebenaran. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya apa, saudara? Satu saat mungkin kita bisa jatuh. Kita gagal. Tetapi jangan berhenti di sana. Sebab saudara gandum, bukan lalang. Tuhan itu akan topang lagi. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Dan jalani hidup sebagai warga kerajaan Allah. Karena itu saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat kebenaran ini. Untuk saudara boleh mengarahkan pada karya Tuhan yang begitu besar, yang sudah bekerja di dalam hidup saudara. Yang menjadikan saudara gandum-gandum itu. Kadang harus bertumbuh di tengah lalang, sulit, iya. Kadang capek, iya. Kadang harus meneteskan air mata, iya. Berat, iya. Tapi ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam hidup saudara. Karya Kristus, pekerjaan Roh Kudus-Nya tidak akan melepaskan saudara. Dan jalani panggilan saudara terus. Untuk apa? Kita bertumbuh di dalam kebenaran. Kita bertumbuh di dalam pengenalan kepada Kristus. Kita bertumbuh di dalam karakter kita. Sekalipun tidak gampang. Tapi izinkanlah Tuhan boleh melihat gandum itu menjadi dewasa. Berbuah dan memuliakan Tuhan. Amin.
Kalau ada di antara saudara mungkin merasakan kelelahan tekanan dunia ini, Yesus mendoakan murid-muridnya. Dia berkata, ya Bapa, aku tidak ingin engkau mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi apa yang Yesus doakan dan itu akan dikerjakannya. Dia memohon kepada Bapa supaya Ia menjaga anak-anak kerajaan itu dari yang jahat. Dan itu akan dilakukannya. Ia menjaga saudara. Bahkan di dalam jatuh bangun saudara. Di dalam segala kegagalan saudara. Tapi jangan berhenti. Bangkitlah lagi. Coba lagi. Dan Tuhan akan mengerjakan karyanya terus di dalam hidup saudara. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, anak-anak-Mu ini, yang lemah, yang kadang kami merasa tidak berdaya menghadapi kekuatan daging dan dunia ini. Tapi kami bersyukur Engkau tidak meninggalkan kami. Satu hal yang kami mohon, peganglah terus tangan kami. Kami akan menjalani hidup kami. Untuk kami boleh menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi pimpinan, menjadi karyawan. Dengan nilai-nilai kerajaan itu. Supaya nama-Mu dipermuliakan di dalam hidup kami. Berkatilah saudara-saudara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.